Pagi, Pak. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat selalu dan pastinya bahagia ya guys. Oke nih guys, balik lagi sama gua Aldi di channel YouTube Aldi Ride. Aduh guys, udah lama gua nggak ngevlog. Pastinya gua pertama mau ngucapin, walaupun udah telat sih ya, selamat Hari Raya Idul Fitri. Nah, gue mohon maaf lahir batin kalau misalkan gue ada salah, tolong dimaafkan guys. Ya seperti biasa, pagi-pagi gue udah mulai ngevlog lagi karena di Bekasi sendiri gue denger ya, udah ada pelonggaran PSBB. Ya gue nggak bisa bilang pelonggaran sih, ya maksudnya kayak semua lo kalau mau buka toko lagi, mau buka usaha lagi sudah boleh di bentar. Jadi lo udah bisa beraktivitas normal kembali. Namun begitu, gua menghimbau untuk tetap ya disiplin untuk pakai masker, sering-sering cuci tangan, pakai hand sanitizer itu wajib dilakukan supaya ya tetap aman lah, stay safe. Lo jaga diri lo sendiri, lo juga menjaga keselamatan orang lain juga dari wabah virus corona guys. Oke guys, sambil biasa gue berangkat kerja sambil ngevlog. Oke nih, ya berita-berita terbaru dunia otomotif kayaknya ya yang mau gue bahas. Gue lihat di liker di Thailand atau di Vietnam gitu udah keluar motor Jupiter MX King yang baru guys. Jadi pakai mesin R15. Kalau di sana namanya kalau nggak salah Exciter, dan Supra GTR di sana namanya Sniper. Ya udah Exciter Sniper, waduh namanya. Jadi pakai mesin R15 VVA guys, 155 cc. Bisa mengeluarkan tenaga, ya tenaganya R15 kita sudah tahu bahwa tenaganya itu bisa sampai 19 horsepower, which is itu kenceng, apalagi motor bebek guys. Tapi gue nggak tahu juga sih apakah rangkanya itu bakalan dirubah, karena bisa jadi kan mesti butuh rangka yang juga lebih rigid ya dengan mesin tenaga segitu. Karena biasanya gue juga pengguna MX 150 ya, mirip-mirip lah sama kayak MX King ya. Itu menurut gua aja ini udah bebek super kenceng gitu ya. Untuk kelas motor bebek ini tuh udah super kenceng banget gitu. Gua udah pakai 2 tahun ya, seperti yang udah gua bahas di review. Kalau lo mau nonton review motor gua yaitu Jupiter MX 150, lo bisa cek channel gue. Ya, jadi kalau misalkan fitur-fiturnya itu beneran turunan dari R15, mesinnya R15, pasti sudah ada slipper clutch. Terus yang gue lihat dari likernya itu fotonya cakramnya itu sudah upgrade ya, kaliper pengeremannya. Jadi biasanya satu piston, yang gue pakai ini sekarang satu piston. Nah untuk nanti yang baru itu sudah 2 piston guys. Ya dan sebenarnya nggak heran sih kenapa produsen itu lebih membuat bebek super. Karena kalau misalkan lo perusahaan itu pada bikin bebek misalkan kayak Revo, Honda Blade gitu ya, Yamaha Vega, ya Jupiter yang biasa itu, orang daripada beli itu udah harganya sama-sama di 15-16 jutaan gitu ya, orang lebih milih Matic Neo gitu ya. Itu lebih enak, bagasi lebih luas, nggak perlu ngoper gigi, semi otomatis gitu kan, ribet lah gitu. Orang nggak ada daya tarik, nggak ada apa ya, something unique to sell gitu, nggak ada uniqueness dari produk itu tuh udah mulai hilang. Makanya produsen motor itu lebih seneng bikin ya bebek super, udah dibikin bebek, transmisinya dibikin manual sekalian, cc-nya dibikin gede, tenaganya dibikin gede, biar lo dapat setidaknya daya jualnya adalah sensasi berkendara bebek tapi kenceng gitu guys. Nah makanya sekarang di Indonesia sendiri ya, lo udah nggak pernah ketemu lagi tuh yang namanya Honda Revo, Honda Blade,
Jupiter MX yang biasa, apalagi Honda Supra gitu kan, udah jarang banget. Karena orang lebih milih mendingan beli bebek, Matic gitu ya, bukan bebek ya, Matic gitu. Ya, yang pastinya ini bakalan ditunggu ya, cuman gue berharap seperti yang udah pernah gue review, suspensinya Jupiter MX 150 atau MX King itu terlalu overly soft, terlalu soft banget, terlalu empuk banget, suka jeledug. Kalau dibonceng tambah parah guys. Tapi memang ya nyaman, lo jalan grunjalan gitu ya nyaman. Ya paling gue berharapnya beberapa kayak perbaikan, kayak misalkan getaran mesin kadang-kadang sampai ke tangan. Jadi tangan itu tiba-tiba kalau setelah riding agak lama lah, di atas setengah jam itu tangan kemeng. Ya tangan kemeng gitu. Lo pernah ngerasain kalau lo lagi berkendara lama terus tangan lo kemeng gitu ya. Ya itu memang ya satu silinder sih ya. Tapi kalau bisa diredam nanti di produk yang baru itu bakalan lebih bagus banget, lebih keren banget. Terus selanjutnya lagi-lagi ya, leak-leak sudah bermunculan, bocoran-bocoran sudah bermunculan mengenai ZX25R. Dari tenaganya, dari suaranya, dari ya yang belum cuma launchingnya doang lah. Iya guys, jadi si ZX25R ini bor sama stroke-nya itu ternyata lebih overbore daripada yang pendahulunya. Tapi apakah lemot nanti tarikan bawahnya? Nah enggak, itu pengakuan dari Pak Michael yang diwawancari sama Mas Leo dari channelnya Leopold 7 ya, 7 Leopold 7 gitu. Dia bilang katanya Pak Michael itu udah nyoba yang lama sama yang baru, dan katanya memang tarikan bawahnya beda, lebih nendang yang baru ini. Karena memang kata Pak Michael, dia bilang motor ini tuh digunakan untuk 250 cc yang bisa dibawa daily, jadi nggak cuma taruh di garasi doang dan dipakai Sabtu Minggu. Jadi dia concern banget sama kenyamanannya untuk berkendara guys. Jadi gitu ya, kalau nggak salah bornya itu 50 gitu ya, stroke-nya 31. Kalau dulu kalau nggak salah yang ZX-R 250 itu bornya 49, stroke-nya itu 31,3. Kalau gue nggak salah inget ya, cemil ya guys, correct me if I'm wrong. Jadi sekitar segitu. Jadi lebih overbore guys, dan bisa jadi RPM limitnya juga jadi bisa lebih tinggi. Ya walaupun kalau dilihat di speedometer kita juga belum lihat langsung. Gue juga pengen banget nyobain motor. Yang pasti lengkingan 4 silinder ya, apalagi dengan cc yang kecil gitu, pasti bakalan melengking banget. RPM-nya bisa tinggi banget, dan suaranya 4 silindernya tuh beda dengan 4 silinder lain. Kalau 4 silinder lain mungkin lebih ngebas gitu ya. Kalau 4 silinder yang 250 cc ini mungkin lebih nyaring, kayak treble-nya di up gitu. Terus tenaganya juga bocorannya 49,5 horsepower ya, hampir 50 lah. Ya jadi ini tenaganya besar guys untuk di 250. Ini king ya, king of power. Tenaganya gede banget, 50 horsepower. Mungkin beberapa ada yang bilang, oh ya itu waktu apa tes di JRS si Jonathan Rea dan Alex Loy itu waktu itu nyoba cuma apa ya, gigi 5-nya 162, sedangkan CBR itu lebih tinggi gitu ya. Ya bisa jadi memang bukan RPM limitnya kali ya, RPM limitnya kan masih kita belum tahu. Bisa jadi mungkin bisa sampai digas ke 18,5 atau 19.000 gitu ya. Nah, itu bisa jadi beda tuh kecepatannya. Dan bisa jadi ini adalah motor 250 cc yang bisa lebih
dari 200 km per jam. Wah. Ya untuk launchingnya sendiri sampai sekarang belum jelas, cuma dikasih clue-nya aja. Pokoknya kalau PSBB berakhir dan semua dealer sudah bisa beroperasi normal, terutama di Jakarta, pasti akan launching. Ya kita tunggu aja. Kalau Jakarta PSBB-nya itu 4 Juni ya, bisa jadi mungkin ya tanggal-tanggal deket-deket tanggal segitu, 2 hari atau seminggu di atas 4 Juni lah. Dan ada isu juga bahwa produksi ZX25R terhambat karena ya lagi-lagi pengiriman produknya, suspensinya terutama ya, Showa, yang dari Showa itu, yang SFFPP itu terhambat. Makanya jadi mungkin launchingnya nggak bisa dilakukan secara cepat. Oke, jadi itu aja vlognya, gue udah mau nyampe. Ya kalau gitu guys, thank you banget yang udah nonton. Please banget untuk subscribe, komen, dan kalau emang lo suka sama video gue, please klik tombol like. Kalau nggak suka, klik tombol dislike. Oke guys, kalau gitu thank you. Wassalam.